Hai teman-teman, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Tetapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Dargita Marlina Parapat, sekarang semester 2 di Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi Sarjana Akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Menurut HAL 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Contohnya sistem komputer. Nah, pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor, monitor, keyboard, printer, dan lain sebagainya. Nah, jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Nah, teman-teman, informasi. Informasi itu apa? Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakaiannya. Sedangkan akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Tahukah teman-teman, istilah sistem informasi akuntansi ini mulai dipopulerkan pada tahun 1980-an. Menurut Mulyadi, tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan untuk para pengambil keputusan. Nah, teman-teman, tujuan sistem informasi akuntansi ini ada 3. Yang pertama, dia ada penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Yang kedua, dia ada pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dan yang ketiga, dia ada peningkatan uji silang. Nah, uji silang kan artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Menurut Romney dan Stewart, pada tahun 2019 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk yang pertama, dia ada sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, dia sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang keempat, dia sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya nih, Bank BCA membuka cabang jaringan ATM di seluruh Indonesia. Nah, ATM ini kan sangat berguna bagi masyarakat dan nasabah sehingga ATM Bank BCA dapat menghimpun dana dari masyarakat mengungguli bank-bank lainnya. Nah, komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti, sistem informasi akuntansi mempunyai sistem sebagai sifat suatu sistem. Setiap sistemnya dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Menurut Brut dan Gutnisi, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan. Yang pertama, dia ada blok masukan. Blok masukan ini merupakan dari kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data transaksi. Nah, teman-teman, merekam data transaksi ini sekarang bukan lagi pakai kertas, melainkan dia melalui media elektronik atau jaringan. Contohnya internet banking, pembayaran e-tol, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia ada blok model. Blok model mencakup berbagai prosedur transaksi model, logika instruksi,
dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang berfungsi mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya nih, prosedur penghitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga, dia ada blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluarannya yang berupa laporan keuangan, faktur, dan lain sebagainya. Nah, media yang dipakai untuk mengkaji sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, dia ada blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyimpan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima ada dia blok basis data. Blok basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Saat ini, basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer. Yang terakhir, dia ada blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi ini bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Nah, teman-teman, sistem informasi ini harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan orang, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, apa sih itu hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi? Nah, prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem akuntansi ini sama-sama sebagai suatu sistem yang berada di ruang lingkupnya saja. Nah, sistem informasi induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen ini induknya dari sistem informasi akuntansi. Posisi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen ini sama rata. Nah, teman-teman, sekarang ada peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama, dia akuntan berperan sebagai perancang dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. Yang kedua, dia ada akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi digunakan untuk membuat laporan keuangan, untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Maka, akuntan manajemen harus benar-benar mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Nah, yang ketiga, dia ada akuntan sebagai editor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen, tapi dia dalam berbentuk surat atau manajemen letter. Yang keempat, dia ada akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Yang kelima dan yang terakhir, dia akuntan ini berfungsi sebagai auditor fraud. Nah, auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, yang terakhir, dia ada siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan dia menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran,
siklus konveksi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, dan siklus kas operasional atau yang disebut dia dengan kas kecil. Nah, teman-teman, dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terjadi dari desain dan pengembangan produk. Nah, perusahaan manufaktur itu kan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang dengan sistem akuntansi yang terdiri dari ada 8 sistem akuntansinya. Yang pertama dia ada sistem akuntansi pokok. Yang kedua dia ada sistem akuntansi piutang. Yang ketiga ada sistem akuntansi utang. Yang keempat, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Yang kelima dia ada sistem akuntansi biaya. Yang keenam ada sistem akuntansi kas. Yang ketujuh dia ada sistem akuntansi persediaan. Dan yang kedelapan dia ada sistem akuntansi aset tetap. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang sistem informasi akuntansi. Dan semoga dengan adanya video ini, teman-teman dapat mengerti apa itu sistem informasi akuntansi, apa itu sistem informasi dan akuntansi, apa itu tujuannya, apa itu siklusnya, dan apa aja bloknya, dan apa aja hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Dan tadi saya jelaskan juga dengan adanya ada peran akuntan, ada terdapat dia 5 peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Dan teman-teman, ada juga dia komponen sistem informasi akuntansi. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.